Ya, dan di sini dibahas secara ringkas, detail ya di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ya yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq ya adu hay'ah kibarul ulama wa adu al-lajnah ad-daimah lil ifta bil mamlakatil arabiyyah saudiyah. Ya, beliau adalah salah satu dari kibar ulama dan dewan mufti yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Ya, dan di sini akan ada 10 pembahasan di sini berkaitan dengan salat tarawih ini. Ya, semoga saja waktu bisa sampai selesai gitu ya. Semoga bisa sampai selesai. Kita mulai yang pertama dari ta'rifu at-tarawih ya. Pengertian dari tarawih atau definisinya dari tarawih tersebut. At-tarawihu lughatan ya, tarawih secara bahasa ya, kalau kita di pelajaran bahasa Arab yang kemarin di Nahwu Sharh ya, ketika dia ada 2 huruf kemudian di tengahnya ada alif mati yang memisahkan, itu dinamakan sebagai sighah muntahal jumu' namanya, yaitu bentuk jamak, artinya banyak ya. Dan di dalam bahasa Arab ketika di jamu tarwihatin ya, dia ini adalah jamak tarwihatin, jamak, bentuk tunggalnya adalah tarwihatin. Wa hiyal marratul wahidatu minallah, dan yang dimaksud tarwih adalah bentuk tunggal dari kata roha. Roha ini artinya adalah istirahat. Jadi salat tarawih artinya adalah salat istirahat, istirahat, istirahat. Ya, banyak istirahatnya. Ya, banyak istirahatnya. Ya. Kenapa dinamakan seperti itu? Siapa yang memberikan nama seperti itu? Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan dengan nama salat tarawih li'anna as-sahabah kanu yutiluna al-qiyama fiha war-ruku'a was-sujud. Karena dahulu para sahabat ketika melakukan salat ini, mereka itu yutiluna al-qiyam, memanjangkan berdiri. War-ruku' was-sujud, begitu juga dengan rukuk sujudnya panjang. Fa idza sallu arba'an istarahu, apabila mereka salat 4 rakaat, kalau sudah 4 rakaat istarahu, istirahat. Ya, dan istirahat kata rahah di dalam bahasa Arab ini bukan sebentar. Ya, bukan 1 menit, 2 menit, apalagi 1 menit, enggak. Tapi panjang yang namanya rahah ini. Ya, kalau yang sedikit itu jalsah namanya. Ya, duduk sejenak. Tapi kalau dia rahah ini panjang, bisa 15 menit gitu ya. Bisa 15 menit. Ya. Summa sta'nafu as-salata arba'an. Setelah istirahat, mereka melanjutkan 4 rakaat lagi. Summa istarahu. Setelah 4 istirahat lagi. Ya. Summa sallu salasan. Barulah terakhir salat 3 rakaat. Ya, jadi salat 4 rakaat panjang, istirahat, ya. Kemudian salat 4 rakaat lagi, istirahat, kemudian salat 3 rakaat, kemudian istirahat, ya. Ini yang secara bahasanya, ya. Jadi para sahabat menyebutnya sebagai salat tarawih karena dulu itu banyak istirahatnya, ya. Dan dia itu panjang, ya. Gimana dengan keadaan kita di sini di di Indonesia gitu ya, secara umum misalkan, ya. Apakah dia itu panjang dan ada istirahatnya panjang juga, ya. Kemudian awat tarawihu istilahan ini juga kita pahami. Ya, adapun secara istilah, ya, secara syariatnya hiya qiyamul laili fi syahri Ramadan. Bahwasanya yang dimaksud dengan tarawih ini adalah qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas di masalah auqatnya bahwasanya ya salat malam yaitu salat tarawih ini dia adalah satu makna dengan salat malam, ya. Ini yang pertama yang berkaitan dengan definisinya, ya. Kemudian asani yang kedua fadlu salatit tarawih, keutamaannya. Nah, di sini kita bacakan satu hadis saja yang mewakili dari keutamaan salat tarawih. Salatut tarawih sababun li ghufrani ma taqaddama min dzambi min adz-dzunub. Bahwasanya salat tarawih ini adalah sebab diampuninya dosa yang telah lalu. Jadi kita berpuasa, kita mendapatkan ampunan dari dosa kita yang sudah lalu. Lagi kita salat malam, salat tarawih, dapat ampunan lagi. Ya. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraddibu fi qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menganjurkan, ya. Ya, dan Nabi SAW melakukannya, beliau juga mengajak semua keluarga beliau untuk salat malam, salat tarawih ini. Ya. Faqal, kemudian beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Barang siapa yang salat tarawih, ya, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini adalah keutamaan yang besar untuk salat tarawih. Kemudian yang ketiga, qissah atau masyru'iyyatu salat tarawih. Bagaimana pensyariatannya? Bagaimana kisah diadakannya?
Ya karena mungkin sering kita lihat di media sosial ya bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih berjamaah itu bid'ah gitu ya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya. Dan di sini ada kita lihat rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah, artinya jamaatus sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa awwala man sannal jamaah fiha fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang mensunnahkan, yang mengerjakan salat tarawih jamaatan berjamaah fil masjid, di masjid. Thumma tarakaha, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ya. Khasyatan an tufrada ala ummatihi, karena beliau khawatir hukumnya akan menjadi wajib seandainya beliau terus lakukan. Fa fi sahihaini, yang sebagaimana diriwayatkan di dalam sahihnya Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di waktu malam ya, setelah salat Isya. Fasalla fil masjid, kemudian beliau salat di masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi, kemudian salat bersama beliau rijal, ya ini rijal jamak dari kata rajulun. Kemudian beberapa orang laki-laki gitu ya salat bersama beliau berjamaah dan di masjid ya. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, ya kemudian ketika pagi harinya ya sahabat-sahabat yang menjadi makmum tadi malam itu fatahaddatsu, bercerita bahwasanya tadi malam kami sholat bersama Nabi ya panjang begini ya. Fajtama'al aktsaru minhum, ya kemudian di malam berikutnya berkumpul lebih banyak. Fasallu ma'ahum, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, fasalla ma'ahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya bersama mereka. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, ya begitu juga pagi harinya lagi kedua ya, di pagi harinya bercerita lagi para sahabat, tadi malam kami salat bersama Nabi sampai di pasar-pasar gitu ya. Fakatsura ahlul masjid, ya kemudian sampai masjid itu penuh. Ya, jadi yang awalnya sedikit jadi banyak. Kalau kita kebalik gitu ya, awalnya banyak sedikit jadinya gitu ya. Fakatsura ahlul masjid, ya kemudian banyak memenuhi masjid. Minal lailati tsalisati, di malam yang ketiga. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi. Kemudian pada malam ketiganya Nabi pun salat bersama mereka. Yang salat lagi. Falamma kanatil lailatul arba'atu, dan ketika malam yang keempat, sudah malam yang keempat ini, ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, ya sudah ditunggu banyak ya, tidak keluar sampai salat subuh, ditunggu di masjid, tidak keluar padahal rumahnya Nabi itu nempel dengan masjid ya. Seandainya kita mungkin kita panggil gitu ya, ini di samping nih, nempel sama masjid ya, tapi nggak keluar gitu ya. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nasi, kemudian Nabi SAW keluar salat subuh menjadi imam. Setelah selesai beliau menghadap kepada para sahabat, kemudian qad ra'aitul ladzi sana'tum, ya aku melihat apa yang kalian lakukan ya. Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul banyak karena Nabi SAW nempel sama masjidnya, dekat. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar salat bersama kalian, enggak ada halangan, artinya aku sehat ya, sehat di sini dan enggak ada uzur gitu ya. Illa annani khasyitu an tufradu alaikum, kecuali aku khawatir ya kalau misalkan aku keluar di yang keempat ini, aku khawatir hukumnya itu berubah menjadi wajib ya, berubah menjadi wajib. Fata'jizu anha, dan kalian mungkin tidak akan mampu ya melakukannya seandainya dia ini wajib ya. Di siang hari puasa, kemudian di malam hari sholat full gitu ya, panjang ya, kemungkinan nggak bisa gitu ya, apalagi di akhir zaman ya. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika hatta fi ahdi Umar bin Khattab. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal seperti itu ya, tidak dilakukan lagi ya. Begitu juga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq tidak dilakukan lagi salat tarawih berjamaah ini sampai datang masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi salat tarawih ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 malam dan bersama para sahabat ya, dan hadisnya itu rawahul jamaah, diriwayatkan oleh sahabat banyak yang mutawatir ya, disaksikan oleh banyak sahabat ya. Hukmu, dan yang keempat, hukmu salati tarawih, hukum salat tarawih. Salatut tarawih sunnatun muakkadatun, ya bahwasanya hukumnya salat tarawih ini adalah sunnah muakkadah, yang ditekankan, yang dianjurkan, artinya lebih baik dilakukan gitu ya, lebih diutamakan dari yang lainnya ya. Hadisnya adalah hadis yang tadi ya, di mana Nabi SAW melakukannya, beliau menganjurkan kepada para sahabat melakukannya. Hanya saja tidak sampai ke wajib ya, tidak sampai ke wajib, artinya orang kalau dia meninggalkannya apakah dia berdosa?
tidak, gitu ya. La ba'sa liman lahul udhru. Kalau misalkan ada orang yang uzur, sakit, ya misalkan, atau tidak mampu, lemah, atau misalkan, atau musafir misalkan, dia tidak mampu melaksanakannya, maka tidak masalah, dia tidak melakukannya. Akan tetapi fata alaihi syai'un azim. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sunnah, kita kehilangan pahala yang besar, di mana pahalanya adalah mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu, ya. Ini hukumnya. Ya, kemudian kita lanjut ke yang kelima, waktu salat tarawih, ya, waktu pelaksanaan salat tarawih. Ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya salat tarawih ini dia adalah salatul laili fi Ramadan, salat malam hanya saja di bulan Ramadan, ya. Waktu salat tarawih yabda'u min ba'di salatil isya. Ya, bahwasanya waktu salat tarawih ini mulai dari selesai salat isya. Jadi kalau kita laksanakan selesai salat isya langsung boleh, dan itu sudah mulai waktunya. Wa yantahi biduhuli waqtil fajri, dan berakhir sampai datangnya waktu fajar. Ya, kalau sudah selesai waktu fajar, sudah datang waktu fajar, maka tidak boleh salat tarawih lagi. Wa waqtu salatil laili min ba'di salatil isya'i ila al-fajri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum salatan wa hiya al-witru fasalluha baina salatil isya'i ila salatil fajri. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kalian sebuah salat, yaitu salat witir. Ya, dan salat witir ini masuk di salat tarawih dan masuk juga di salat malam, di salat tahajud. Fasalluha, maka salatlah kalian salat witir tersebut baina salatil isya'i wa salati al-fajri. Maka lakukanlah, laksanakanlah salat tersebut antara salat isya sampai salat fajar ataupun salat subuh. Ya. Was-salatu fi akhiril laili afdalu liman tayassara lahu, dan salat di akhir malam afdalu, lebih utama, liman tayassara lahu, bagi orang yang dimudahkan melakukannya. Ya, tidak ada kesibukan, diutamakan salat di akhir lail, ya, di akhir malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir dia tidak akan bisa bangun untuk salat malam di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakannya di awal waktunya, setelah salat isya. Wa man tamiya an yaquma akhiruhu falyutir akhiral lail, dan barang siapa yang memiliki kemampuan kemudahan untuk melakukannya di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakannya di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun, karena salat di akhir malam itu adalah mashhudah, disaksikan oleh para malaikat. Ini kalau salat malam selain di dalam Ramadan. Dan di sini ada keterangannya untuk bulan Ramadan, qaddamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an waqtiha fi Ramadan limudarasatil Qur'an ma'a Jibril fi akhiriha. Tetapi khusus di bulan Ramadan, salat malam ini, salat tarawih ini didahulukan waktunya, yaitu setelah salat isya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malamnya itu mudarasatul Qur'an. Ya, beliau itu mentasmi Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an bersama Jibril alaihissalam. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan salat malam selain Ramadan itu diutamakan di akhir sepertiga malam. Tapi kalau salat tarawih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan dia di awal, ya, yaitu setelah salat isya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malamnya beliau itu mentasmi ataupun belajar Al-Qur'an bersama Jibril. Nah, ini perlu kita pahami karena nanti ada kaitannya tentang bagaimana kalau misalkan kita sudah sholat, apakah boleh kita sholat lagi. Nanti kita akan bahasnya di sini di pembahasan di akhir. Kemudian yang ke-sadis, yang ke-6, ini perlu kita pahami, ya, dan perlu kita analisis ini, ya, yaitu ada 2 rakaat salatit tarawih, ya, jumlah rakaat salat tarawih. Ini perlu kita pahami, ya, sehingga kita tidak salah paham, gitu ya. Ya, di sini disebutkan ada beberapa riwayat, yang paling utama itu ada 3. Ada 3 yang perlu kita pahami, ada 3 riwayat. Pertama riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua riwayatnya Ibnu Abbas, dan yang ketiga riwayatnya Ibnu Umar. Yang pertama Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya. Di sini Aisyah diutamakan karena dia yang paling tahu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas itu sering menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Ibnu Umar. Pertama kita mulai dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di dalam hadisnya Aisyah menunjukkan bahwasanya jumlahnya itu adalah 11 raka'atan, 11 rakaat. An Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya dari Abi Salamah dia bertanya ke Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?
bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di Ramadan. Ya, kalau kita di mustalahul hadis ini namanya sharih, langsung dilapazkan dengan jelas. Konteksnya itu di Ramadan. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana sholat malamnya Nabi SAW di Ramadan? Jelas disebut. Faqalat, kemudian Aisyah menyebutkan, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Kemudian ya, Aisyah menyebutnya dengan lafaz nafi, ya, pernyataan. Ma kana yazid, ma kana yazid. Nabi SAW tidak pernah menambah, ya, tidak pernah menambah. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, ataupun di bulan yang lainnya. Ya, ala 11 raka'atan, lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi SAW tidak pernah melebihi dari 11 rakaat. Ini riwayatnya Aisyah. Kemudian ditafsir lagi, setelah disebutkan jumlahnya, ditafsir lagi. Yusalli arba'a raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kalian tanya. Artinya tidak perlu diragukan lagi bagusnya dan panjangnya. Tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kemudian istirahat, summa yusalli arba'an, kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat lagi, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, ya sudah pasti bagus panjang, summa yusalli thalathan, kemudian beliau tutup dengan 3 rakaat. Ya, ini yang pertama. Jadi Nabi SAW sholat 11 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Yang kedua dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, kalau dari Ibnu Abbas 13 tambah 2, gitu ya. Qal, ya, Ibnu Abbas mengatakan kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail. Ya. Dia mengatakan bahwasanya salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Tapi tidak sampai sini. Yaftatihuha bi rak'ataini khafifataini. Di mana 2 rakaat pertama itu adalah 2 rakaat khafifataini. Khafifataini kalau kita terjemahkan dia itu artinya itu ringan, tapi artinya itu ringkas. Ya. Jadi Nabi SAW tidak memulai sholat tarawih sampai beliau itu sholat 2 rakaat ringkas. Ya, ringkas ini maksudnya itu dia itu ada rukni, hanya melakukan rukun saja. Jadi Nabi SAW takbir, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah saja. Itu namanya sholat khafif, ringkas. Kemudian ketika ruku, beliau membaca yang ringkas saja, Subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal, Rabbana walakal hamd, kemudian sujud, Subhana rabbiyal a'la, hanya itu saja, ringkas. Ya. Dan ya, ini yang dikategorikan sebagai 2 rakaat tambahan tadi, yaitu apa? Salat raka'ataini khafifataini. Dan ini perlu kita perhatikan, ya, ketika kita memulai salat tarawih, ya, setelah antara 2 salat, jadi kita selesai salat Isya, kemudian kita akan melakukan salat tarawih, hendaknya kita melakukan salat 2 rakaat itu khafifataini, ringkas. Ya, jadi jangan sampai kita itu memanjangkan salat kita, akhirnya ditunggu sama jamaah gitu ya. Tidak selesai-selesai, ditunggu lama sekali gitu ya. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi SAW ringkas saja. Ya, begitu juga dengan adanya majalisul ilm, adanya majelis ilmu seperti ini, ya. Ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i juga, beliau juga menegaskan kepada santri-santri beliau bahwasanya ketika ada majelis ilmu itu lebih utama daripada salat ba'diyah. Ya. Jadi ketika ada majelis ilmu, biasanya salatnya itu ringkas saja, cepat, ya. Bukan berarti sesat gitu ya, tetapi tetap tumaminah, hanya saja bacaannya itu diringkas. Ya. Nah, begitu juga di sini di riwayatnya Ibnu Abbas ini 13. Hanya saja 2-nya itu adalah salat awal, salat pembuka. Jadi sama artinya tetap dia itu 11. Gitu ya. Jadi kita nanti selesai salat Isya, hendaknya kita mendahulukan salat 2 rakaat dulu ringkas, baru kita mulai salat tarawih. Kecuali kalau misalkan salat tarawihnya sudah mulai, baru kita bisa meninggalkannya dan langsung ke salat tarawihnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah yang ketiga riwayatnya Ibnu Umar. Laisa fi qiyamil laili haddun. Bahwasanya di salat malam itu tidak ada batasannya. Tidak ada jumlah tertentunya. Ya, kalau di riwayatnya Ibnu Umar tidak ada batasannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang salat malam. Berapa jumlahnya? Faqala Rasulullah SAW salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Ya, di riwayatnya Ibnu Umar ini langsung Nabi SAW yang menjawab bahwasanya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, masna masna, hendaknya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan. Kalau misalkan ada di antara kalian yang sedang salat malam kemudian merasa bahwa dekat waktu subuh, shalla wahidatan, hendaknya dia salat 1 rakaat.
tutir lahu ma qad shalla. Itu sebagai witir, sebagai penutup dari yang dia salat. Nah, jadi kalau kita dengar hadis ini, dia itu gak ada batasannya, gak disebut. Intinya 2 rakaat sampai menjelang subuh gitu ya, terus menerus gitu ya. Kalau sudah mendekati subuh, baru salat 1 rakaat sebagai penutupnya. Ya, jadi kalau di sini tuh dia tidak ada haddunnya, tidak ada batasannya, ya. Nah, kemudian yang menjadi hal yang dibahas juga, Ruwiyal Baihaqi fi Sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya, ya, bahwasanya amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Ketika Umar bin Khattab kembali mengadakan salat tarawih di zamannya beliau, itu beliau menyuruh, di sini ada 2, ada Ubay ibn Ka'ab dan ada Tamim ad-Dari yang menjadi imam bergiliran, itu menyuruh mereka untuk salat tarawih 11 rakaat. Ya. Kemudian kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Kemudian di malam yang lainnya, ya, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk salat tarawih 20 rak'atan, 20 rakaat tanpa witir. Ya. Kana an-nasu, kemudian riwayat yang lain, kana an-nasu yaqumuna fi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ramadan bi 23 rak'atan. Ya, kemudian di dalam riwayat yang lain bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat untuk salat dengan 23 rakaat. Ya, 23 rakaat. Wa yumkinul jam'u bainar riwayataini, kemudian digabungkan 2 riwayat ini bi annahum kanu yaqumuna bi 11 thumma yaqumuna bi 20 wa yaqumuna bi 30. Kemudian digabungkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk salat entah itu 11, entah itu 21, entah itu 23 rakaat, mengambil hadisnya Ibnu Umar, yaitu anak beliau sendiri, yaitu la hadda lahu, tidak ada batasannya, ya. Dan ini boleh tentunya karena Nabi SAW pesankan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, artinya kalau dia melakukan ini, dia memegang sunnahnya khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala an-Nawawi, ya, ini penting kayaknya untuk Ustaz Mahsyar ini. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam an-Nawawi, ya, beliau adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ya, di dalam kitab Al-Majmu', ya, mazhabuna, di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, annaha 20 rak'atan, bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Bi 10 taslimatin, dengan 10 salam, ya, ghairu al-witri, tanpa witir. Wa dzalika 5 tarwihatin, dengan 5 kali istirahat, ya. Wa tarwihatun 4 raka'atin bi taslimaini, kemudian 1 istirahat itu setelah 4 rakaat atau 2 salam. Ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa qala Malikun, ya, berkata Imam Malik, at-tarawihu 9 tarwihatin. Kalau di dalam mazhab Imam Malik, tarawih itu istirahatnya itu 9 kali istirahat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tadi 5, ya, 5 kali istirahat. Wa hiya 36 rak'atan. Ya, dan di dalam mazhab Maliki disebutkan bahwasanya dia itulah 36, 36 rakaat. Ghairul witri, itu tanpa witirnya, ya. Wahtajja bi anna ahlal madinati yaf'alunahu, dan penduduk Madinah melakukannya seperti itu dulu. Wa an-Nafi', begitu juga dengan gurunya beliau, adraktun nas wa hum yaqumuna Ramadan bi 39 rak'atan. Kemudian Al-Imam Muwaqi', guru dari Imam Malik, menyebutkan bahwasanya di zaman beliau salat tarawih itu dengan bi 39 rak'atan. Nah, dengan 39 rakaat. Yutir minha bi 3, kemudian witirnya ada 3. Inti dari banyaknya riwayat yang tadi 11, 13, kemudian 21, 23, 24 sampai 39, itu adalah hadis yang terakhir. Ya. Hadis yang terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shallal qiyama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Ya, yaitu orang yang salat bersama imam full, dari takbiratul ihramnya sampai selesai, sampai witirnya, kutiba lahu qiyamul lailatin, niscaya akan dituliskan untuknya pahala salat semalam penuh. Ya, artinya berapapun salat yang kita lakukan harus selesai sama imam, tidak boleh kita pulang witir di rumah, gitu ya. Harus selesai. Dan di sini disebutkan kalau di dalam kitab ini, di dalam kitab ini, ya, beliau menyebutkan al-qaul rajih, ya, yaitu pendapat yang paling kuat, anna adada salatit tarawih laisa lahu haddun muayyan, bahwasanya jumlahnya itu tidak terbatas, ya. Walakinnal afdal, kemudian beliau sebutkan yang utama, akan tetapi yang utama dari yang banyak tersebut, huwa ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rak'atan, yaitu yang dilakukan oleh pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Ya. Dan setelah kita membahas jumlahnya yang tadi, ya,
kaifiyat, di sini as-sabi yang ketujuh, kaifiyatu allati tusalli biha salatut tarawih. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaan salat tarawih tersebut? Al-kaifiyatul ula, ya, tata cara yang pertama, jam'u thalath riwayat atau ahadits, menggabungkan 3 hadis tersebut. Jadi hadisnya Aisyah yang mengatakan 11, kemudian hadisnya Ibnu Abbas yang mengatakan 13, kemudian hadisnya Ibnu Umar yang mengatakan tidak ada batasan, digabungkan 3-tiganya. Dan ini di dalam qawaid fiqhiyah boleh. Ya, ada qawaidnya yaitu madamal jam'u mumkinan fal jam'u aula min at-tarjih. Ketika itu hadis itu bisa diamalkan semuanya, digabung semuanya, maka itu lebih utama daripada kita mentarjih, memilih salah satunya. Dan ini adalah qawaid fiqhiyah yang masyhur. Ya. Bagaimana pelaksanaannya? Salasa asyarata raka'atan, dengan 13 rakaat. Yaftatihuha bi raka'ataini, memulainya dengan 2 rakaat khafifataini yang ringkas, dan ini sendirian tanpa imam, ya. Jadi kita sendirian salat 2 rakaat ringkas, ya. Summa yusalli raka'ataini tawilataini jiddan. Summa yusalli raka'ataini, summa yusalli raka'ataini, summa yusalli raka'ataini, summa yusalli raka'ataini, summa yutir bi raka'atin wahidatin. Jadi yang pertama di sini sebutkan 2 rakaat dulu sendirian, kemudian kita salat bersama imam 2 rakaat 5 kali, kemudian ditutup dengan raka'atan wahidatan, 1 rakaat saja. Dan ini menggabungkan 3 hadis tersebut. 13 rakaat mengambil hadisnya Ibnu Abbas, ya. Kemudian isinya 11 rakaat mengambil hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian salatnya salat raka'ataini mengambil hadisnya dari Ibnu Umar, yaitu 2 rakaat. Ya. Kemudian yang diakhiri dengan raka'atan wahidatan, ini juga sama hadisnya dari Ibnu Umar. Fa idza khashiya ahadukum shalla raka'atan wahidatan, ditutup 1 kali. Al-kaifiyatu tsaniyah, dan yang kedua yaitu salasa asyarata raka'atan. Tetap sama 13, hanya saja bedanya itu pertama dimulai dengan 2 rakaat yang ringkas tadi, kemudian shalla raka'ataini arba', ya. Kemudian salat 2 rakaat 4 kali, kemudian summa yutiru bi thalathati raka'atin, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Ini juga sama menggabungkan ketiga hadis yang tadi. Jadi mana 13 rakaatnya adalah riwayatnya Ibnu Abbas, kemudian 11 rakaatnya, ya, tarawih itu mengambil hadisnya Aisyah, kemudian salat 2 rakaat itu adalah dari Ibnu Umar, kemudian ditutup dengan 3 rakaat itu dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, 11 raka'atan, 11 rakaat, ya. Yusalli 4 raka'atin bi taslimatin wahidatin. Jadi salat langsung 4 rakaat dengan 1 salam. Ya. Summa yusalli 4, salat lagi 4 rakaat, gitu ya. Summa yusalli salasan, kemudian ditutup dengan 3. 4-4-3 ini mengambil hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. 11 langsung 4-4-3, dan ini juga boleh. Ya. Dan yang terakhir boleh juga seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar, laisa fi qiyamil laili haddun, tidak ada batasannya, ya. Shalla masna, salat 2 rakaat terus, 2 rakaat sampai datang subuh, baru ditutup dengan 1 witir. Ya, kalau misalkan ada jamaah dari salat Isya, mungkin salat terus 2 rakaat sampai subuh, gitu ya, Allah, ya. Maka di sini dia mengambil hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Ya, kemudian yang ke-8, hukmu salati tarawih fil masjid, ya, hukum salat tarawih di masjid, ya. Salatut tarawih jama'atan fil masjid afdalu min salati man yusalliha munfaridan. Tentunya salat tarawih berjamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian di rumah. Ya, tentunya lebih utama karena Nabi SAW melakukannya berjamaah di masjid, dan di akhir beliau sebutkan man sallama al-imam. Ya, siapa yang sholat bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, dialah yang mendapatkan pahala semalam suntuk. Ya. Dan di sini, ya, ada asar dari Abdurrahman ibn Abdul Qarid, ya, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan Ramadan ila al-masjid. Bahwasanya dia pernah jalan-jalan, ya. Biasanya di zamannya Umar bin Khattab ini sering jalan-jalan malam, ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab bahasa Arab, sering sekali dia itu sebagai khalifah, sebagai raja, gitu ya, berjalan-jalan, ya, di malam hari. Ya, sehingga ditemukan ada wanita yang dia itu memasak batu, ya, ditemukan. Kemudian ada yang mencampur susu dengan air, banyak sekali kisah-kisahnya Umar bin Khattab. Dan salah satunya ini, beliau jalan di malam-malam hari, kemudian fa idza nasun auza'un mutafarriquna yusallu ar-rajulu li nafsihi. Ketika beliau datang ke Masjid Nabawi, beliau melihat orang-orang salat terpisah-pisah, ya, mutafarriqun, terpisah-pisah. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada yang salat sendirian.
Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada yang salat berjamaah tapi sebagian, sedikit, gitu ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, seandainya aku gabungkan semua jamaah ini niscaya dalam satu imam, niscaya itu lebih bagus. Thumma azam fajama'ahum ila Ubay ibn Ka'ab thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian di malam-malam selanjutnya para sahabat melakukannya seperti itu, yaitu salat berjamaah dengan satu imam. Ya, kemudian yang jadi masalah itu adalah perkataan Umar. Beliau mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Ya, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Kalau kita terjemahkan dia ke dalam konteks, kita akan temukan bahwasanya artinya itu nikmatnya bid'ah ini, gitu ya. Tetapi bukan itu artinya. Ya, kalau kita dengar dari penjelasan ulama bahwasanya bid'ah di sini adalah bid'ah fil lughawi secara bahasa, yaitu permulaan. Alangkah indahnya permulaan ini. Jadi awalnya itu terpisah-pisah, sekarang satu saf dengan satu imam, itu pemandangan yang luar biasa. Karena kalau kita pikirkan, ya apalagi kita gunakan qawaid fiqhiyah, ya usul fiqh apalagi, tidak mungkin sekelasnya Umar bin Khattab mengatakan ini nikmat bid'ah ini, tidak mungkin. Ini Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ya tegas, ya. Makanya disebutkan bahwasanya di sini itu adalah secara bahasa yaitu permulaan. Yang awalnya dia itu terpisah digabungkan dengan imam yang satu. Ya. Kemudian yang ke-9, ya tinggal 2 lagi, ya al-qira'atu fi salatit tarawih. Ya bacaan di salat tarawih. Wa amma al-qira'atu fi salatil laili fi qiyam ramadan falam yuhadd fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaannya itu tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaannya Nabi SAW? Wa qara'a sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wa huwa marid. As-sab'at tiwal. Ya, dan Nabi SAW pernah membaca ketika salat tarawih dan beliau sedang sakit ini ya. As-sab'at tiwal, yaitu 7 surat yang panjang. Wa hiya suratul Baqarah wa Ali Imran wan Nisa wal Maidah wal An'am wal A'raf wat Taubah. Itu yang dibaca, ya. Wa fi qissati salati Huzaifah bin Yaman wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atin wahidatin. Bahkan Nabi SAW bersama Huzaifah bin Yaman pernah membaca salat tarawih dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, summa An-Nisa, summa Ali Imran. Tiga-tiganya langsung, ya. Allahu Akbar, ya. Akan tetapi di sini idza shalla imaman, apalagi seorang menjadi imam, fa alaihi an yutila bima la yashukku ala man wara'ahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika kita menjadi imam, kita lihat yang di belakang kita ini siapa. Nabi SAW sebutkan idza qama ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam ya untuk orang, maka hendaknya kalian itu ringankan. Fa inna fihimus shaghir wal kabir. Karena bisa jadi menjadi makmum kita itu orang yang kecil, anak kecil, wal kabir orang yang tua, wa fihimud dhaif ada orang yang lemah, wal marid bisa jadi orang yang sakit, wa dzul hajah atau orang yang punya pekerjaan, punya keperluan. Ya, jadi ini tidak ada ketentuannya, akan tetapi kembali ke kondisi makmum kita. Ya, tidak mesti kita baca Al-Baqarah gitu ya, semuanya, ya. Dan ini yang terakhir yang berkaitan dengan tarawih, la haraja fil qiraati min al-mushafi fi salati tarawih idza lam yakun hafizan. Dan tidak mengapa membaca dengan mushaf. Ya, ketika menjadi imam kita baca dengan mushaf, ya. Membaca, ya. Kalau misalkan kita tidak hafal itu boleh. Ya, kalau di salat sunnah boleh kita menjadi imam kita baca. Ya, hendak kita hafal. Tetapi kalau di salat fardhu, salat fardu enggak boleh dibaca. Dan ini yang perlu kita pahami, mushaf. Mushaf itu adalah makanus suhuf, tempat lembaran-lembaran. Artinya yang dipegang itu mushaf, bukan ini gitu ya. Bukan ini. Kalau ini bukan termasuk mushaf walaupun di dalamnya itu ada aplikasi Al-Qur'an. Ya, tidak tadi dikategorikan sebagai mushaf karena dia itu adalah tidak lembaran-lembaran, tidak berbentuk lembaran-lembaran. Sehingga orang yang haid yang dijelaskan tidak boleh dia memegang mushaf. Tapi kalau dia memegang ini dan ada mushafnya dibuka boleh. Ya, ada Al-Qur'annya boleh. Karena dia ini tidak dikategorikan sebagai mushaf, ya. Dan yang terakhir yaitu doa ul kunut, ya, yaitu kita membaca kunut, dan sedikit saja yang kita bahas di sini. Wa ba'dal faraghi minal qira'ati wa qabla ar-ruku'i yaqnutu ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah selesai membaca, beliau ya qabla ruku'i wa ba'da ruku', terkadang sebelum ruku', setelah ruku' beliau itu kunut, berdoa. Bid-du'a alladhi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana doa yang masyhur yaitu Allahumma hdina fi man hadait. Ini sering kita dengar. Yang jadi titik pembahasannya di sini adalah ta'minul imam. Bagaimana lafaz aminnya, aminnya. Apakah semuanya Allahumma hdina fi man hadait amin, wa afina fi man afait amin, wa tawallana fi man tawallait amin? Enggak. Ya, sama seperti kaidahnya di dalam Al-Fatihah, ta'min itu fil akhir, terakhir saja. Yang tidak mesti kita bilang alhamdulillahirabbil alamin amin, enggak, gitu ya. Tetapi dia itu di akhir saja.
Ya, karena di sini ada lafaz-lafaz yang dia itu kalau diaminkan, dia itu akan yufidu syak. Dia akan bermakna meragukan. Kita akan meragukan keagungan Allah. Contohnya di sini ada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, sesungguhnya engkau itu menghukumi dan tidak dihukumi. Kalau kita katakan amin, ya, engkau kabulkan, gitu seolah-olah kita meragukan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana orang yang engkau berikan hidayah, ini dia permintaan lafaznya dan ini boleh. Boleh kita bilang amin. Ya. Tetapi yang disunnahkan itulah ta'min itu adalah hanya di akhir saja sampai tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya, ketika itu sudah selesai baru kita mengatakan amin, tidak mengucapkan amin di semua tempatnya. Qala al-Mubarakfuri, ya, beliau membawakan perkataannya Safiyur Rahman al-Mubarakfuri, pengarang kitab Rahiqul Makhtum. At-tarawih wa qiyam Ramadan wa salatul lail wa salatul tahajjud fi Ramadan ibaratun an syai'in wahid. Bahwasanya salat tarawih, salat malam, salat tahajud itu adalah satu makna, ya, yaitu salat pada malam hari dan diakhiri dengan witir, satu. Wasmun li salatin wahidin, dan itu nama untuk satu salat, ya, apapun namanya, ya, intinya satu salat yang dia maksud, yaitu salat di malam hari dengan ada witirnya. Walaysa tahajjud fi Ramadan ghairu tarawih, dan tidak ada tahajud di Ramadan kecuali tarawih. Li'annahu lam yathbut minan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi layali Ramadan salataini. Ya, karena tidak disebutkan bahwasanya di dalam satu malam Nabi SAW salat dua kali. Ya. Ihdahum at-tarawih wa ukhra at-tahajjud. Ya, yaitu satunya itu tarawih, satunya itu tahajud, tidak ada. Fatahajjud fi ghairi Ramadan huwa tarawih fi Ramadan. Ya, tahajud itu adalah istilah di selain bulan Ramadan, dan tarawih itu adalah istilah di bulan Ramadan, ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada yang kita itu misalkan rajin salat malam, di akhir malam selalu bangun, misalkan otomatis gitu ya. Otomatis bangun di sepertiga malam dan ingin salat. Makanya kalau kita baca di fatwa di sini dia itu la ba'sa bihi, tidak mengapa, ya. Dengan syarat ada 3, liman ta'awwada fiha, untuk orang yang terbiasa salat di waktu tersebut. Kalau misalkan seperti Pak Tomo misalkan selalu bangun misalkan, ya, kemudian di Ramadannya bangun terus gitu ya, maka boleh bagi beliau untuk sholat. Adapun misalkan tidak terbiasa, ya, tidak pernah apalagi misalkan gitu ya, maka cukup dengan sholat tarawih, ya. Dan boleh juga dengan bila witrin, tanpa witir, artinya sholatnya itu genap gitu ya, 2 rakaat tanpa sholat 1 rakaat, karena tidak boleh sholat pada satu malam 2 witir, ya. Kemudian bisa juga itmamul witri, boleh juga dengan niat melengkapi witir, ya, karena witir tersebut juga sama seperti sholat malam, dia itu tidak ada batasannya, ya. Al-witru haqqun faman syaa falyutir bi khamsin aw bi thalathin aw bi wahidatin. Ya, Nabi SAW sebutkan, ya, witir itu benar, dan barang siapa yang mampu untuk witir dengan 5 rakaat silahkan, 3 rakaat silahkan, 1 rakaat silahkan. Tapi di sini yang dibawakan di sini al-aula, yang utama itu adalah an yaktafiya bi tarawih, mencukupkan diri dengan tarawih. Kalaupun dia itu qama fi akhiril lail fayudarisuhul Qur'an, ya. Kalau misalkan seandainya dia bangun di malam hari, maka lebih utama baginya itu membaca Al-Qur'an, kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengedepankan salat tarawih setelah salat Isya, karena di akhir malamnya di mana beliau selalu bertahajud, beliau gunakan untuk mudarasatul Qur'an ma'a Jibril alaihi salam, beliau gunakan untuk membaca Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salam. Jadi kalau